Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Azahra Ayu Fahendra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Hypertext Markup Language atau yang kita kenal dengan HTML. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai HTML, kita membahas terlebih dahulu tentang pendahuluan dari HTML itu sendiri, di mana HTML atau Hypertext Markup Language ini merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website. Nah, biasanya di dalam dunia web programming, HTML ini menjadi fondasi dasar untuk membuat halaman website. Nah, HTML ini dapat dibuat dengan menggunakan text editor seperti Notepad, Notepad++, Sublime Text, Dreamweaver, hingga Microsoft Word. Nah, file HTML ini juga disimpan dengan ekstensi .htm atau .html yang dapat diakses menggunakan web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, atau web browser lainnya. Selain menggunakan HTML dalam membuat website, kita juga memerlukan CSS untuk mendesain tampilan website dan JavaScript serta PHP untuk membuat website yang dinamis. Karena jika website hanya dibuat menggunakan HTML, maka websitenya ini akan berupa halaman statis yang tidak memiliki aksi atau fungsi-fungsi untuk mengelola website. Untuk versi HTML yang biasa digunakan yaitu versi terakhir dari HTML atau HTML versi 5 yang merupakan pengembangan dari HTML 4.01 yang diterbitkan pada tahun 2012. Selain dapat digunakan dalam pengembangan halaman web, HTML juga dapat digunakan untuk navigasi internet atau menavigasikan satu halaman ke halaman lainnya. Yang kedua, membuat tampilan UI menjadi responsif dalam pembuatan media multiplatform seperti ponsel, tab, desktop, ataupun laptop. Yang ketiga, halaman HTML yang pernah dimuat tanpa diunduh dan tersedia secara offline di mesin tanpa perlu internet. Jadi, kalau kita menggunakan HTML ini, kita bisa mengaksesnya tanpa jaringan internet. Kita bisa nge-run HTML-nya buat dibuka di web browser asalkan kita punya file HTML-nya di satu aplikasi atau di folder yang sama. Nah, yang terakhir, HTML juga dapat digunakan dalam pengembangan game dan memungkinkan untuk menggunakan HTML versi 5. Nah, selanjutnya nih, apa aja sih yang harus kita pelajari dasar-dasar HTML untuk pemula gitu ya. Nah, yang pertama, kita bisa mempelajari terlebih dahulu mengenai tag, atribut, dan elemen pada HTML. Yang kedua, kita bisa mempelajari heading dan pembuatan paragraf. Yang ketiga, membuat list dan ada juga jenis-jenis list yang ada pada HTML. Selanjutnya, kita bisa mempelajari tentang pembuatan hyperlink atau link dan cara untuk menampilkan gambar pada HTML. Yang kelima, ada cara untuk membuat tabel. Dan yang terakhir, cara untuk menghubungkan HTML dengan CSS. And we are the dreamers of dreams. Kita ke pembahasan yang pertama, ada tag, atribut, dan elemen pada HTML, di mana tag ini merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan baik itu berupa list, paragraf, teks, maupun link ataupun yang lainnya pada web browser. Nah, biasanya bentuk tag ini ditandai dengan kurung siku. Kemudian tag yang ini ada tag
pembuka atau disebut sudut pembuka, dan tag penutup atau sudut penutup ini ditandai dengan slash. Kemudian ada atribut, di mana atribut ini merupakan informasi tambahan yang digunakan dalam tag pembuka. Nah, biasanya ini berisi instruksi untuk memberikan efek berupa warna, ketebalan huruf, ataupun perintah-perintah lainnya. Namun, tidak semua tag ini membutuhkan atribut di dalamnya. Hal ini tergantung kepada orang yang menggunakannya. Lanjut kita ke elemen, di mana elemen HTML ini merupakan isi atau objek yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Di sini ada contoh dari tag-tag HTML yang umum digunakan, seperti ada tag paragraf, tag heading, tag body, tag head, tag title untuk memberikan judul halaman, link, dan tabel, dan tag-tag lainnya. Nah, di sebelah kanannya ini ada contoh atribut. Untuk tag H2 atau heading 2 ini sebagai tanda bahwa kita memberikan tag H2 yang ukurannya lebih kecil dari tag H1, atau nanti pembahasan selanjutnya akan kita bahas di setelah ini. Nah, untuk origin dan center ini merupakan nama dan nilai dari atribut. Nah, ini yang dimaksud dengan contoh atribut. Sedangkan pengenalan atribut HTML yang berada di dalam tag heading 2 ini merupakan elemen dari tag heading 2. Lanjut ke pembahasan membuat heading serta paragraf pada HTML. Nah, kita sudah singgung sebelumnya mengenai heading 2 atau H2 ini, di mana si heading ini merupakan elemen atau tag HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web, seperti memberi judul contohnya ya. Nah, untuk tag heading ini ada ukurannya. Heading ini terdiri dari 6 ukuran, ditandai dengan tag H1 sampai tag H6, dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Nah, ini contoh penulisan perintah HTML-nya, dan ini adalah di bawahnya ada tampilan pada halaman websitenya. Selanjutnya, untuk membuat paragraf ini biasanya kita menggunakan tag P. Kita bisa lihat ya perbedaan dari penggunaan tag body dan tag P untuk menuliskan kalimat atau teks. Kita bisa lihat untuk yang di bawah, perbandingan menulis teks dengan menggunakan tag P dengan tag body. Nah, yang di bawah ini, yang paling bawah itu tuh menggunakan tag body. Ini adalah paragraf pertama, ini adalah paragraf kedua. Jadi si penulisan kalimatnya itu karena ada di dalam tag body, jadi disambung, tidak ada pemisahnya, tidak ada baris baru, bukan paragraf. Nah, sedangkan untuk yang menggunakan tag P pada gambar di atas sebelah kanan, ini merupakan penulisan paragraf pertama dan ini merupakan penulisan paragraf kedua. Itu adalah contoh penggunaan tag P untuk membuat paragraf pada HTML. Nah, selanjutnya ada membuat list dan jenis list. List atau yang biasa kita kenal dengan daftar urutan ini merupakan fungsi dalam HTML yang digunakan untuk menampilkan data secara berurutan ke bawah. Dalam membuat list pada HTML, terdapat dua jenis tampilan list yang dapat digunakan. Yang pertama ada ordered list, atau fungsinya ini untuk menampilkan daftar list dalam bentuk huruf maupun angka, dan ditandai dengan tag OL. Kita bisa lihat gambar di bawahnya, setelah tag body itu ada tag OL dan ada listnya, dan kita bisa lihat kalau setelah kita run itu ada halaman website memunculkan itu poin 1 dan poin 2. Nah, untuk jenis list yang kedua ada unordered list, di mana fungsinya ini untuk menampilkan daftar list dalam bentuk bulatan atau kotak. Biasanya ditandai dengan tag UL. Kita dapat lihat di gambar
bawah. Setelah tag body ini ada tag UL, dan perbedaannya yang sebelah kiri menggunakan angka, yang sebelah kanan itu menggunakan bulatan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada membuat hyperlink pada HTML. Hyperlink atau yang kita kenal dengan link ini fungsinya untuk menghubungkan antar satu dokumen dengan dokumen lainnya pada HTML, di mana tujuannya ini untuk membuat teks atau gambar ketika kita klik akan dialihkan ke halaman tertentu. Nah, di sini ada contoh penulisan tag link pada HTML, di mana linknya itu adalah student.up.edu, dan ini merupakan link dari Siak UPI. Nah, untuk halaman websitenya nanti si tulisan link Siak UPI ini kita bisa klik dan akan menuju ke halaman Siak UPI. Nah, lanjut, kita ada jenis hyperlink pada HTML. Yang pertama ada alamat absolut atau penulisan alamat file yang disertai dengan alamat website. Contohnya seperti penulisan link Siak UPI. Dan yang kedua ada alamat alternatif atau penulisan alamat yang dipanggil berada di dalam aplikasi atau folder yang sama. Nah, ini contohnya seperti nanti kita menghubungkan file HTML dengan file CSS. Untuk menampilkan gambar pada HTML ini menyediakan sebuah tag yang khusus untuk menampilkan gambar, yaitu tag img. Tag tersebut dapat digunakan untuk menampilkan gambar dengan berbagai ekstensi seperti JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh penulisan dalam bentuk HTML-nya, di mana penggunaan img ini source-nya ini nama gambarnya itu adalah mascoding.png gitu ya, dengan ekstensi PNG. Nah, untuk gambar ini kita bisa atur ukuran gambarnya dengan menggunakan height maupun width, tinggi dan lebarnya kita bisa atur sesuai keinginan kita. Selanjutnya kita membahas mengenai pembuatan tabel. Tabel ini merupakan struktur yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk baris dan kolom. Nah, biasanya tag-tag yang sering digunakan dalam penggunaan tabel di HTML ini antara lain ada tag tabel, di mana tag ini merupakan tag pembuka dalam membuat sebuah tabel di HTML, dan ada tabel row atau TR yang biasanya digunakan untuk membuat baris, dan ada tabel data. Nah, ini kebalikan dari TR, dimana kalau yang TR itu untuk baris, sedangkan TD atau tabel data ini untuk membuat kolom. Dan yang terakhir ada TH atau tabel head, dimana fungsinya ini untuk membuat bagian kepala pada tabel dalam HTML. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan tabel di HTML dan hasil pembuatan tabel dari HTML itu di halaman websitenya. Di sebelah kiri ini ada penggunaan tag tabel. Tag tabel ini penting untuk dipergunakan karena kalau misalnya kita ingin membuat tabel tapi kita lupa untuk menggunakan tag tabel sebelumnya, ini percuma saja karena nantinya tag TR maupun TD-nya tidak akan berpengaruh ke halaman HTML-nya. Sehingga hati-hati di sini dalam penggunaan tag tabel, jangan lupa untuk menggunakan tag tabel sebelumnya. Nah, di bawah tag tabel ini ada untuk baris, kemudian kolom, dan seterusnya. Kemudian gambar di sebelah kanan ini adalah hasil dari pembuatan tabel di HTML-nya. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, ada cara menghubungkan HTML dengan CSS, di mana hal yang pertama harus kita lakukan ini adalah membuat file dengan ekstensi HTML dan ekstensi .css. Kemudian kita menghubungkannya menggunakan tag link pada file HTML-nya. Nah, biasanya untuk tag link ini di HTML akan muncul secara otomatis ketika kita mengetikkan tagnya, dan kita hanya tinggal memasukkan nama file CSS-nya di antara kutip href. Karena saya gunakan style.css, maka kita masukkan di antara kutip href-nya style.css. Sebenarnya penggunaan
nama filenya bebas, terserah kalian, tapi penggunaan umumnya itu dinamakan dengan style.css. Nah, si tag link ini kita taruh di antara tag head. Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat di gambar sebelah kanannya ada tag head, di bawahnya ada tag link, dan di antaranya gitu ya. Kemudian itu tuh adalah file HTML-nya. Nah, yang di bawahnya itu adalah file CSS, di mana CSS-nya ini kita ingin mengubah warna, jenis huruf, sama posisi teks yang kita gunakan di heading 1. Nah, untuk tampilan di halaman websitenya itu ada di paling bawahnya yang tulisannya warna orange. Mungkin cukup sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang dapat kita bahas tentang HTML ini, tapi untuk pemula mungkin saya cukupkan sampai di sini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami tentunya. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.